Oh, gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya. Ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya, bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Shalom. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Maranatha Family Fellowship masih tetap diadakan walaupun secara online seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Nandayu Timara Warinto dari Fakultas Bahasa dan Budaya akan menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Maranatha Family Fellowship Jumat 15 Januari 2021. Tema kita saat ini adalah Aku di hadapan Tuhanku. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hariman Andre Patianakota, MTH. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan pada kami sepanjang hidup kami. Engkau yang senantiasa mengasihi kami, mengampuni kami, dan memberi kelegaan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami melalui orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami akan memulai ibadah Maranatha Family Fellowship. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan melalui lagu pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saudara-saudara, keluarga besar Universitas Kristen Maranatha dimanapun Anda berada, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk waktu indah yang Engkau beri. Dalam persekutuan yang kami lakukan dan yang dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan jadikanlah kami semua pelaku-pelaku firman yang setia. Kami memohon pertolongan-Mu, ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan di kesempatan baik ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Beginilah bunyinya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian jauh pembacaan firman. Berbahagialah setiap orang yang sudah membaca, mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah mereka yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang berbahagia, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan berada dalam perlindungan dari Allah kita. Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Meskipun pandemi ini belum berlalu, saudara, tapi biarlah kita terus bersuka cita. Kita terus berserah kepada Dia yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Saudara-saudara, di kesempatan baik ini, Anda dan saya kita diajak untuk merenungkan sebuah tema. Tema yang sangat reflektif. Aku di hadapan Tuhanku. Kira-kira apa yang ada dalam benak ibu dan bapak, para sahabat sekalian, ketika mendengarkan tema itu? Aku di hadapan Tuhanku. Kira-kira imajinasi seperti apa yang muncul dalam gambaran para sahabat sekalian? Saya pribadi membayangkan saya seperti berada dalam sebuah rumah kaca. Rumah kaca yang memperlihatkan kepada saya sisi depan, belakang, atas, bawah, samping, kiri, dan kanan. Dalam rumah kaca itu saya diajak untuk melihat diri saya secara utuh dari berbagai sisi. Imajinasi itu yang muncul di kepala saya ketika saya merenungkan tema ini. Aku di hadapan Tuhanku. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diajak untuk melakukan satu introspeksi diri. Kita diajak untuk melihat siapa diri kita. Dan untuk memahami diri kita yang sesungguhnya. Kita mesti berada dalam sebuah cermin besar. Dan cermin itu adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, saudara-saudara, untuk mengenali diri kita, siapa kita, siapa saya, maka Anda dan saya perlu mengenal siapakah Tuhan itu. Siapakah Allah itu?
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah John Calvin berkata bahwa untuk mengenali diri kita perlu mengenali siapa Allah kita. Dan Alkitab memberikan kepada kita sebuah kesaksian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang kita kenal adalah pribadi. Pribadi yang berelasi. Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sang sumber kebenaran. Dan lebih dalam dari itu, kita mengenal Allah di dalam Kristus Yesus sebagai Sang Kasih. Allah adalah pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan penuh dengan kasih setia. Ia mau menerima setiap kita apa adanya. Dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Bahkan di dalam segala keberdosaan kita. Allah adalah pengampun. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengenal Allah yang demikian adanya, maka saudara dan saya dapat menemukan siapa diri kita. Adakah yang patut untuk Anda dan saya sombongkan dalam hidup ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang kita baca tadi lebih jauh mengajak kita untuk melihat dua sosok manusia yang berada di hadapan Allah. Yang pertama adalah sosok manusia yang digambarkan sebagai seorang Farisi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, golongan Farisi atau kaum Farisi dalam tradisi di masa lalu adalah kelompok orang-orang yang sungguh paham tentang pengajaran-pengajaran agama. Mereka ini kaum elit agamawan. Akan tetapi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan tadi, Yesus menggambarkan sosok ini sebagai sosok yang tinggi hati. Sosok yang congkak. Ketika ia datang ke bait Allah, ia berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Sang Farisi ini mungkin karena ia berasal dari kaum elit agamawan, maka ia menempatkan dirinya lebih di atas yang lain. Dan konsekuensinya ia merendahkan orang lain. Ia sombong karena ia mengikuti perintah-perintah agama. Dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu.
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi orang Farisi ini adalah orang yang saleh dari sisi keagamaan. Orang yang sungguh sangat religius. Akan tetapi saudara-saudara, karena kesalehan, karena religiusitasnya itu, lalu ia menjadi pribadi yang tinggi hati. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan manusia. Bukan karena seseorang mampu melakukan perintah-perintah agama, lalu dia berhak meninggikan dirinya atas yang lain. Karena kalaupun seseorang sanggup untuk melakukan apa yang diajarkan di dalam agama, maka itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena pertolongan dari Allah kehidupan. Sehingga kesalehan yang dikerjakan semestinya membuat orang yang beragama semakin rendah hati. Nah, menarik ibu bapak dan saudara-saudara, dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan, kerendah hatian itu justru ditampilkan oleh seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah golongan orang yang justru dijauhi dalam konteks sosial di masa itu. Mereka dianggap sebagai kaki tangan pemerintah, kaki tangan penguasa, kaki tangan penjajah yang sering menarik pajak, yang sering menghisap darah masyarakat. Pemungut cukai bukan orang yang saleh secara agama. Namun ketika ia datang ke bait Allah bersama dengan orang Farisi itu, Alkitab Injil Lukas yang kita baca tadi menggambarkan bahwa pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ia hanya berdiri di pelataran bait suci. Ia tidak berani untuk masuk ke dalam. Mengapa? Karena ketika dia datang ke bait Allah itu, ketika ia mengalami kehadiran Allah di bait suci itu, ia kemudian menyadari siapa dirinya. Ia menyadari keberdosaannya. Dan karena itu ia berdiri jauh-jauh. Ia tidak mau mendekat. Bahkan ia tidak berani untuk menengadah ke langit. Kemuliaan Allah yang dialami olehnya menyadarkan betapa ia adalah seorang yang sangat berdosa. Dan karena itu, ia tidak berani untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Sebaliknya, ia merasa dirinya sebagai yang paling hina. Dan karena itu ia berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasihanilah aku." Menarik saudara-saudara. Perumpamaan ini ditutup oleh perkataan Yesus. "Aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai itu, ia pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah.
Sementara Farisi, elit agama itu, tidak. Mengapa? Dengan sangat gamblang dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kesaksian firman Tuhan ini, Anda dan saya diajak untuk melihat dan menyadari betapa kesombongan adalah hal yang paling dimurkai oleh Allah. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan manusia. Kesombongan itulah yang menyebabkan kerusakan relasi antara Allah dengan manusia. Dan juga antara manusia dengan sesamanya. Kesombongan pada akhirnya melahirkan banyak kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang saling menjatuhkan, saling sikut sana sikut sini, merasa bahwa dirinya yang terbaik di antara yang lain. Anda dan saya diingatkan bahwa ternyata orang yang paling religius, orang yang paling saleh sekalipun, ternyata tidak bebas dari yang namanya kesombongan. Bukankah Bapak, Ibu, dan saya sering melihat ada kesombongan rohani yang dipraktikkan dalam hidup keberagamaan. Ada orang yang merasa bahwa agamaku lebih baik, lebih benar daripada agama orang lain. Dan dengan kesombongan itu, mereka tega menghancurkan dan merendahkan pihak lain, agama lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk belajar bahwa ketika kita ada di hadapan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Benar, Allah Sang Sumber kebenaran dan kasih adanya, maka sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saya boleh melihat dan menyadari bahwa diri kita tidak lebih baik, tidak lebih benar dari sang pemungut cukai itu. Ketika kita mengalami kemuliaan Allah, justru kita dapat melihat kehinaan diri kita sendiri. Ketika kita mengalami kebenaran Allah, justru Bapak, Ibu, dan saya dapat melihat betapa kita manusia yang rapuh, yang rentan salah, yang penuh dengan dosa. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya dalam doa dapat berkata sama seperti orang Farisi itu, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Ketika kita memiliki kesadaran akan kekurangan, kesalahan, keberdosaan kita, maka di situ kita dapat memulai sebuah jalan transformasi, jalan perubahan, jalan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Justru dengan kesadaran yang demikian, itu menjadi langkah awal Allah memulihkan kehidupan Anda
Karena itu saudara-saudara, dari dua sosok yang dihadirkan oleh Alkitab dalam perumpamaan ini, mari kita hindari untuk tidak menjadi Farisi bagi orang lain. Mari kita belajar dari pemungut cukai. Belajar untuk rendah hati di hadapan Allah. Rendah hati di hadapan sesama. Supaya kita terus dipulihkan, dibimbing. Semakin hari kita semakin menyerupai Allah di dalam Kristus Yesus. Menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Pertanyaannya, bagaimana Anda melihat diri Anda di hadapan Allah? Tuhan kiranya menolong dan memberkati saudara untuk tumbuh sebagai pribadi yang mencintai Tuhan, yang rendah hati, dan yang mencintai sesama. Sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Amin. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kita naikkan syafaat kita. Ya Allah kehidupan, Sang sumber kebenaran, Allah pengasih dan penyayang. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Dan bersyukur untuk kesempatan baik, di mana kami diperkenankan untuk menaikkan syafaat kami. Kami memohon hikmat bijaksana dari Engkau, supaya kami dapat menghidupi firman. Kami yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, hidup dengan kerendahan hati. Kami mengasihi sesama, sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami yang masih berada di masa pandemi, kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Berkati dunia ini, berkati bangsa kami. Lalukan pandemi ini dari kehidupan. Berkati semua upaya yang dilakukan para medis, para ilmuwan, supaya pandemi ini cepat berakhir. Pemerintah kami di Indonesia dalam upaya pemberantasan COVID-19, Tuhan menolong. Setiap kebijakan yang ditempuh untuk mencegah dampak lanjutan dari COVID, Tuhan membimbing. Proses-proses recovery ekonomi yang dilakukan, biarlah semua itu mendatangkan manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat. Kami sebagai masyarakat Indonesia, biarlah kami juga dapat bertolong-tolongan. Kami hidup saling mendukung, saling mengasihi. Dan ini semua kami lakukan karena kami sudah mendapatkan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami semua. Kami memohon Tuhan bimbing kami supaya bersama-sama kami dapat melewati masa pandemi. Kami juga ingin berdoa untuk upaya-upaya peningkatan pendidikan di bangsa kami. Upaya-upaya pemajuan kehidupan perguruan tinggi, terkhusus di UGM Maranatha. Tuhan menolong dan memberkati. Para pimpinan, baik direktorat, dekanat, di badan-badan direktorat yang ada, Tuhan menolong dan memberkati. Supaya kami semua selaku pimpinan dapat bersinergi. Kami bekerja sama untuk memajukan Maranatha. Para dosen, karyawan, Tuhan memberkati.
dalam seluruh karya layanan yang mereka berikan untuk mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswi kami, Tuhan tambahkan ketekunan dan kepintaran, sehingga mereka dapat mengikuti proses akademik, walaupun semua berlangsung secara daring. Orang tua dari mahasiswa-mahasiswi kami juga berdoa. Tuhan berkati mereka. Segala sesuatu yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan lawat dan Tuhan karuniakan kesembuhan. Keluarga yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Kami juga bersyukur atas usia yang Tuhan tambahkan untuk para kekasih kami. Di sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, Tuhan, biarlah di usia yang bertambah pula hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Sehingga para kekasih kami yang berulang tahun dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan beri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan setiap pribadi yang boleh melayani dalam ibadah virtual ini. Setiap kekasih yang dengan setia mengikuti ibadat secara online. Dalam segala jerih juang kami. Dalam segala pergumulan-pergumulan dan harapan-harapan yang kami sampaikan siang dan malam dalam doa-doa kami. Allah dengarkan dan Allah jawab. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami senantiasa berada dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Dan karena itu, kami mau terus melangkah dengan penuh pengharapan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama kita menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi melalui lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 177. Aku Tuhan Semesta. Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusan-Ku?
tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu, ku prihatin akan umat-Mu. Saudara-saudara, keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, ibadah yang kita lakukan secara daring ini akan selesai. Tetapi hidup yang beribadah di dunia nyata masih terus berlangsung. Karena itu, mari kita lakukan firman yang sudah kita dengarkan. Dan kita memohon kekuatan dan berkat dari Allah yang akan menolong dan memampukan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, hikmat, kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dengan penuh kerendahan hati bersama dengan orang lain. Mewujudkan setiap panggilan yang Allah berikan. Mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk ikut sertaannya dalam Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa untuk mengikuti Maranatha Family Fellowship Jumat depan dengan tema peringatan kedua. Dan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi agar Maranatha Family Fellowship semakin bertumbuh pada link yang sudah dibagikan bersama dengan link untuk ibadah Maranatha Family Fellowship. Jangan lupa ya. Sampai jumpa Jumat depan. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan semesta, cerita
kuasa, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa